Selamat sore, Shalom ibu-ibu sekalian yang sedang berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur untuk saat ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama melalui ibadah Komisi Wanita. Kita akan mempersiapkan segenap keberadaan kita untuk memulai ibadah ini. Pertama-tama kita akan bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur dan ke dalam pelatarannya dengan hati yang bersuka. Dengan pujian, dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan juga dengan hati yang bersuka cita, kita akan memuji-muji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Bisa bertepuk tangan di rumah masing-masing. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita berdoa. Ya Tuhan, itulah ungkapan hati kami, bahwa dalam situasi apapun kami mau tetap menyatakan syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang terus berkasih karunia dalam hidup kami, sehingga kami tetap merasakan kekuatan dan juga kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami hendak menyerahkan waktu ini ketika kami beribadah kepadamu. Engkau Allah yang akan menolong, memimpin dan memberkati kami sekalian. Demi nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, memulai ibadah kami saat ini. Amin. Nah, ibu-ibu, saya berharap kita semua tetap merasakan sukacita. Mungkin ada kekhawatiran dalam hati kita melihat situasi yang saat ini. Kadang-kadang di dekat kita mungkin ada yang sakit corona ya, dan membuat kita merasa takut dan khawatir. Tapi mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan iman percaya kepadanya. Ia yang berlimpah anugerah telah menganugerahkan keselamatan itu buat kita. Amazing grace. Kita akan naikkan pujian, sangat besar anugerahnya, sebagai kesiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jones Madila. Sangat besar anugerahnya, membaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang, buta disembuhkan.
dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya. Dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Kepada Pendeta Jones dipersilahkan. Ya, saatnya mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sore ini. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Kami telah siap Bapa untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kebenaran-kebenaran yang kami akan baca renungkan sore ini, biarlah menjadi bahagian dalam seluruh totalitas hidup kami. Bapa, kami siap merenungkan firman ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca bagian firman Tuhan Alkitab kita dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, kitab Yohanes 3 ayat 16, dan yang kedua, Efesus 2 ayat 4 hingga 8. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu-ibu yang kedua, Efesus 2 ayat 4 hingga 8, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ibu-ibu, sore ini melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita belajar dalam sebuah tema, Amazing Grace. Amazing Grace. Ibu-ibu, saya percaya ketika mendengar ungkapan ini, Anda mungkin mengenal seorang yang bernama John Newton. Saudara yang dikasihi Tuhan, ia dilahirkan di Inggris di tahun 1725. Ibunya dalam perjalanan hidup ketika mendampingi John Newton, pada usia 7 tahun, ia kemudian meninggal. Ibu-ibu, ayah John ini adalah seorang kapten kapal laut. Berhubung tidak ada yang mengasuh, mendampingi John Newton, maka John ikut berlayar dengan ayahnya. Ibu-ibu bisa bayangkan bocah kecil yang berperanggai lembut langsung mengalami kejutan
ketika berada di dunia pelaut yang kasar, bahkan yang suka mabuk-mabukan. Keadaan lebih parah, ibu-ibu. Ketika beberapa tahun kemudian ia harus bekerja di kapal lain. Apa yang terjadi? Ibu-ibu, disitulah ia sering diliciki, ia sering kali dipukuli, ia dibuat bulan-bulanan oleh rekan-rekannya yang jauh lebih besar, bahkan yang cukup kasar. Bahkan ibu-ibu, ia pernah satu saat melarikan diri, tetapi kemudian tertangkap dan ia dipaksa harus bekerja di kapal lain. Ibu-ibu, di tengah perjalanan John Newton ini kemudian, ia menghidupi dirinya sebagai seorang pedagang budak. Ia menangkap penduduk yang ada di Afrika Barat dan kemudian dia bawa jual kemana ia akan singgah di wilayah yang ia jalani dengan kapal laut. Di tahun 1748, ibu-ibu, ketika satu waktu yang ia sedang mengawaki kapalnya, tiba-tiba badai besar yang tidak diduga sebelumnya menghantam kapal yang diawakinya. Ibu-ibu, ia dilanda ketakutan luar biasa dan ia begitu sangat takut. Sehingga ibu-ibu, di tengah kondisi keadaan yang menakutkan, ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu ia mendapatkan sebuah buku. Ia kemudian membacanya. Ketika dia sedang membaca, ibu-ibu, ia begitu terpesona karena membaca bagaimana anugerah Allah kepada manusia yang nampak di dalam diri dan pekerjaan Yesus Kristus. Keesokan harinya, ibu-ibu, di dalam keputusasaan yang luar biasa, ia kemudian berteriak kepada Tuhan dalam doa dan permohonan yang sungguh-sungguh, dengan ungkapan yang menyadari dirinya dan ungkapan yang sungguh-sungguh yang dinaikkan kepada Tuhan. Akhirnya, ibu-ibu, Tuhan mendengar doanya, sehingga akhirnya ia menyatakan imannya, percaya kepada Kristus, dan disitulah ia diselamatkan. Ibu-ibu, dari pengalaman inilah John menemukan sebuah gambaran yang berlawanan antara kasih Allah dan ia seorang yang menjadi penjual dan pedagang budak belian. Saudara, ia kemudian menyadari hal itu dan menyebut dirinya juga, sayalah barang rongsokan itu. Kenapa? Karena John Newton akhirnya memahami dan menghidupi begitu ajaibnya anugerah Allah, begitu ajaibnya kasih karunia Allah bagi dirinya. Ibu-ibu, John Newton merasakan dan mengakui bahwa setiap hari, sepanjang hari-hari hidup yang ia jalani, ia menerima banyak anugerah Allah. Ia begitu banyak merasakan menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga ibu-ibu, di usia yang ke-80 tahun, di tengah ia menjadi pikun, tetapi di dalam keadaan itu dia berani berkata, tetapi ada dua hal yang saya tidak bisa lupa.
bahwa saya adalah pendosa besar, dan saya pun mengakui dan bersyukur Yesus Kristus adalah juru selamat yang besar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, inilah dua pengakuan yang ia nyatakan, saksikan di tengah hidupnya. Mengapa? Karena John Newton mengalami anugerah Allah. John Newton mengalami kasih karunia Allah, amazing grace. Menjadi pertanyaan bukan ibu-ibu? Apakah anugerah Allah itu? Apakah kasih karunia Allah itu? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami bahwa anugerah Allah, kasih karunia Tuhan, itu adalah pemberian Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita karena kita tidak pantas untuk menerimanya. Yohanes 3 ayat 16 bukan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa maknanya bagi ibu-ibu sekalian dan saya? Ibu-ibu, kasih Allah yang besar itu dinyatakan dalam kemurahan Allah melalui anugerahnya, melalui rahmatnya atau belas kasihannya. Saudara, kita akan melihat bersama-sama Efesus 2 ayat 14 pun menyatakan Allah yang kaya dengan rahmatnya, ia menahan murkanya dan sebaliknya memberi kita anugerahnya. Artinya bahwa Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, John Newton sebagai seorang yang sungguh menyadari dirinya berdosa, yang sungguh melakukan berbagai perbuatan yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak berkenan kepada Allah, mendapatkan anugerah Tuhan. Saudara, mungkin bisa digambarkan kalau ibu-ibu pernah dengarkan, tentu sering membaca kitab mengenai kisah bagaimana kita memahami seorang yang mengalami berbagai kondisi keadaan yang buruk di tengah perjalanan, dan ia harus menderita karena dirampok lalu dihajar. Kita mengenal itu dengan seorang Samaria, bukan? Tetapi mari kita dulu melihat bagaimana gambaran tentang anugerah Allah itu sendiri. Ibu-ibu, jika seorang membunuh anak Anda dan dihukum mati, dan Anda membiarkan hukuman berlaku, maka itulah adalah keadilan. Dan itu jelas, hukum telah menetapkan apa yang salah harus dihukum. Tetapi ibu-ibu, jika Anda kemudian mengatakan supaya si pembunuh jangan dihukum mati, itulah belas kasihan Allah, itulah rahmat Allah. Jadi, si pembunuh anak Anda tidak menerima apa yang seharusnya dia terima karena kejahatannya. Tetapi, ibu-ibu tolong ingat, dengarkan. Jika Anda kemudian membawa si pembunuh anak Anda itu ke rumah Anda dan mengadopsinya
sebagai anak Anda, lalu Anda memberi dia seluruh kasih dan hak-hak istimewa, bahkan warisan yang akan diberikan kepada anak Anda, itulah wujud anugerah Allah. Itulah wujud kasih karunia Allah. Amazing grace. Sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya, tetapi Allah memberikan kepada kita. Itulah yang dialami, itulah yang dirasakan oleh John Newton. Alkitab memberi contoh kisah-kisah yang juga dialami oleh tokoh Alkitab yang mengalami anugerah Allah. Salah seorang dialah Rasul Paulus, bukan? Nah, ibu-ibu, anugerah Allah pertama-tama muncul setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, tanpa dalam janji Allah mengenai seorang penebus. Kejadian 3 ayat 15. Kemudian ibu-ibu, kasih ini didefinisikan Allah ketika Allah menjelaskan dirinya kepada Musa sebagai Allah penyayang dan pengasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang berlimpah kasih dan setianya. Dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah inilah sungguh nampak jelas bentuknya yang begitu sempurna di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai penebus dari setiap dosa kita yang telah dijanjikan Allah itu. Sehingga hari ini, sore ini ibu-ibu, ketika kita memahami anugerah Allah itu, kasih karunia Allah itu, amazing grace, pertanyaan bagi ibu-ibu sekalian, bagaimana sekarang respon kita di tengah kita menghidupi anugerah Allah ini? Yang pertama, ibu-ibu, mari kita dengan penuh kesukaan, dengan penuh kesungguhan menerima anugerah Allah itu. Dalam wujud apa, ibu-ibu? Dengan kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ibu-ibu, saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan sehingga kita jelas memahami bagaimana sesungguhnya ketika kita percaya dan menerima Kristus. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, begitu jelas bahwa Rasul Petrus mau tegas mengatakan tidak ada siapapun yang dapat menyelamatkan kita manusia selain pribadi Kristus Yesus, dan itulah yang dijanjikan oleh Allah bagi kita. Tidak hanya itu, ibu-ibu, ini memberi kepada kita tanggung jawab kita di dalam keselamatan. Bahwa ketika ibu-ibu dan saya percaya menerima Dia, Kristus Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti kita pun harus memiliki hidup yang kekal itu. Jadi kita hanya tidak sebatas hanya percaya semata, tetapi perlu kita miliki di dalam hidup kita dan kita mengerjakan keselamatan itu pun. Kedua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya respon kita
di dalam kita menghidupi anugerah Allah, amazing grace itu. Mari kita bersama-sama menyatakan perbuatan yang sungguh memuliakan Allah sebagai rasa syukur untuk apa yang telah Allah lakukan bagi kita, bagi ibu dan saya. Apa itu? Ibu-ibu, biarlah kita tidak duduk dan berdiam diri, bermalas-malasan, melainkan mari kita mengambil sikap hidup yang benar. Kita melayani Tuhan dan kita bekerja dengan giat bagi Allah yang sudah menyatakan anugerahnya, yang sudah memberi kepada kita keselamatan oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih karunia-Nya. Yang ketiga, mari kita bersama-sama di dalam kita menghidupi anugerah Allah yang telah Allah berikan. Kita punya tekad sebagai seorang ibu untuk harus bertumbuh di dalam anugerah itu sendiri. Kita harus terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Karena dengan kita bertumbuh, maka kita boleh menikmati dan mengalami karya Tuhan yang sempurna. Ibu-ibu, Rasul Petrus memberikan nasihat yang sangat penting dan berharga bagi tiap kita. Ibu-ibu, mari kita membaca 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Petrus? Demikian firman Tuhan mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tidak semata kita menerima, menikmati anugerah Allah itu, tetapi kita harus terus membangun hidup kita sehingga kita terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus, di dalam Tuhan yang sudah menyatakan anugerah bagi kita, dan itu sebabnya kita boleh terus bertumbuh semakin dewasa, semakin menyerupai Kristus, dan itulah tuntutan bagi kita. Yang terakhir, ibu-ibu, apa sesungguhnya yang harus kita responi di dalam kita menghadapi anugerah Allah ini? Mari kita punya tekad, mari kita punya semangat, mari kita punya komitmen yang sungguh-sungguh. Mulailah, jangan pikir tempat waktu Anda, tetapi mari kita memikirkan dengan serius. Ketika saya masih diberi anugerah oleh Tuhan, ketika saya sudah mendapatkan kasih karunia dari Allah, apa yang harus saya buat? Ibu-ibu, sekaranglah mari kita bersama-sama mau bersaksi tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya, kepada setiap saudara-saudara kita yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan mari kita memulai di tengah kehidupan kita. Ibu-ibu mungkin di tengah keluarga kita saksikan, kita ceritakan, kita beritakan siapa Yesus yang sudah menyatakan anugerah bagi kita. Dan itulah karya Allah yang benar-benar karena mengasihi setiap kita, orang-orang yang berdosa. Biarlah hari ini kita punya tekad, semangat,
komitmen sekalipun dalam kondisi seperti ini. Kita tahu, kita sadari kita ada di tengah pandemi COVID-19 dan berbagai hal yang mungkin sedang kita alami. Tapi kita jangan lupa untuk terus dengan penuh semangat bersaksi, menceritakan, menyampaikan Yesus Kristus adalah juru selamat bagi setiap kita, orang-orang yang berdosa. Maukah ibu-ibu kita meresponi bahwa anugerah Allah, kasih karunia-Nya, amazing grace yang sudah dinyatakan kepada kita, kita responi dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersama-sama melakukannya, kita mengerjakannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih dan kuasa firman-Mu ajaib sempurna bagi kami. Hari ini lagi kami boleh mendengarkan kisah bagaimana anugerah Allah dinyatakan kepada setiap hamba-hamba-Mu, baik kepada seorang yang bernama John Newton, demikian juga dialami oleh seorang tokoh Alkitab, Rasul Paulus. Demikian pun kami akui sadari Tuhan, berlaku bagi kami masing-masing ibu-ibu yang hadir bersama-sama di tengah persekutuan ini. Bahkan bagi setiap orang yang sungguh dikasihi oleh Allah. Bapa, biarlah kebenaran firman yang sore hari ini telah kami dengarkan, kami boleh sungguh menerima, meresponi, dan mengerjakannya di dalam hidup kami. Beri hati yang siap dan mau dengan taat melakukan segala kebenaran-kebenaran, bahwa kami harus menerima anugerah Allah ini dengan sungguh-sungguh, dan kami harus bertanggung jawab untuk mengerjakan segala apa yang telah kami alami sebagai wujud kasih dan anugerah Allah dengan kami hidup dan melakukan segala kehendak Tuhan. Bahkan Bapa, kami pun harus terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, serta kami harus punya tekad komitmen yang sungguh-sungguh untuk bersaksi, menyatakan, menceritakan tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat hidup bagi kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih untuk kasih Allah yang besar dan ajaib bagi kami, yang mengasihi kami dan telah memberi kami keselamatan. Terpuji Engkau Bapa. Inilah wujud syukur doa kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa. Mohon penyertaan, pimpinan, dan berkat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, memohon semua ini, karena firman-Mu telah kami dengarkan dan memberi hidup bagi kami. Amin. Puji Tuhan, kita semuanya telah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Anugerah yang besar atau amazing grace. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasanya, persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening yang ada di layar kita masing-masing. Bisa juga diantarkan ke gereja dan ditulis di amplop persembahan untuk Komisi Wanita. Persembahan dijalankan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan pujian, betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia memelihara
puji agung namamu, sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Doa syafaat dan doa berkat akan dipimpin oleh Evangelis Eva Arisdiana. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Kami tak henti-hentinya merasakan akan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan hari lepas hari, dan pada hari ini kami boleh memasuki bulan yang baru di bulan Februari. Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, bukan kegagahan kami, bukan kepandaian kami, bukan karena kami bisa melakukan sesuatu di dalam kehidupan kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan, semata-mata karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami tidak dapat berkata-kata, kami hanya bisa mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk setiap anggota Komisi Wanita yang pada bulan Februari ini akan merayakan Imlek, merayakan tahun baru Imlek. Biarlah Tuhan, di tengah-tengah pandemi, kami tahu kami tidak bisa dan dapat untuk pergi ke tempat atau ke rumah saudara-saudara kami, demi akan setiap kesehatan kami masing-masing. Tapi kami mohon Tuhan, walaupun di tengah situasi yang demikian, kami tetap merasakan akan sukacita, akan merasakan kebahagiaan. Karena semata-mata semua yang kami peroleh, berkat yang kami peroleh di tahun baru Imlek ini, semata-mata karena Tuhan. Tuhan yang memberkati kami. Ajar kami untuk bersyukur. Ajar kami untuk melihat akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap ibu-ibu, mereka yang mempersiapkan untuk anggota keluarga mereka sendiri di rumah, mempersiapkan makanan, mempersiapkan kue. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Di dalam kesemuanya itu, biarlah mereka merasakan akan sukacita karena Tuhan. Dan Tuhan juga berkati mereka untuk boleh menjadi saksi bagi anggota keluarga mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, pakai di dalam momen ini setiap ibu-ibu Komisi Wanita boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi berkat, sehingga orang lain boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk setiap kerohanian ibu-ibu anggota Komisi Wanita. Tuhan, tolong agar kerohanian mereka boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka boleh mengasihi Tuhan, mereka boleh mencari Tuhan, sampai mereka menemukan
Engkau, karena Engkau sendiri adalah Allah yang senantiasa rindu untuk bersekutu dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, pakai ibu-ibu ini untuk Tuhan sendiri bekerja di dalam kehidupan mereka. Di tengah pergumulan mereka pun Tuhan hadir. Ajar mereka untuk melihat akan penyertaan Tuhan. Ajar mereka melihat pimpinan Tuhan. Supaya di dalam kesemuanya itu mereka boleh semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan juga berkati ibu-ibu yang mungkin dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka. Berikan akan kekuatan, kesembuhan untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga segala sakit penyakit boleh lalu di dalam diri mereka. Dan mereka boleh melakukan setiap aktivitas dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah situasi pandemi, kami juga melihat ada begitu banyak bencana alam di dalam negeri kami, Indonesia. Tuhan ampuni akan negeri kami. Engkau mengenal betul akan negeri ini. Tuhan tolong supaya setiap bencana-bencana yang terjadi di dalam bangsa kami boleh mengingatkan kepada kami betapa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa mengatur segala sesuatunya. Tuhan, biarlah kami sebagai orang-orang percaya terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang menjadi korban. Mereka kehilangan sanak saudara mereka, mereka kehilangan rumah mereka, mereka kehilangan akan pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya Engkau menghiburkan mereka. Mereka juga harus berada di tempat pengungsian. Tuhan tolong supaya mereka boleh dikuatkan. Mereka boleh mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Mereka boleh mendapatkan pakaian yang layak untuk mereka pakai di saat-saat seperti ini. Dan mereka juga menjalankan protokol kesehatan. Berdoa untuk pemerintah baik pusat maupun daerah di dalam menangani akan bencana ini. Tuhan pakai mereka untuk boleh menolong akan setiap masyarakat. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pandemi yang saat ini masih ada di dalam bangsa kami. Tuhan, saat ini vaksin sudah ada dan dimulai dari gelombang pertama dan saat ini sudah memulai untuk para tenaga medis. Tuhan tolong supaya vaksin ini boleh terus bekerja dan sehingga setiap masyarakat yang ada di Indonesia boleh mendapatkan vaksin ini dan mereka pun boleh merasakan akan sukacita. Mereka walaupun demikian tetap mereka harus menjaga akan protokol kesehatan. Tuhan berikan hikmat untuk para pemimpin-pemimpin kami untuk mengedukasi yang baik supaya masyarakat Indonesia dapat mengerti akan vaksin ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan pada akhirnya kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.